Adapun materi yang akan kita bahas pada video ini yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Apa sih hukum kekekalan momentum itu? Pasti Sobat Fisika udah penasaran kan? Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Hukum kekekalan momentum ternyata berlaku pada semua sistem yang terdiri atas dua benda ataupun lebih yang berinteraksi satu sama lain. Hal ini berlaku selama tidak ada gaya dari luar sistem atau resultan gaya dari luar sistem sama dengan nol. Kendati demikian, hukum ini tidak berlaku pada gerak balok di atas permukaan yang kasar dan pada gerak mobil yang dipercepat atau diperlambat. Kalian tahu nggak sih, jika sebuah sepeda dan mobil menabrak tiang yang sama, kenapa kerusakan yang dialami mobil lebih berat daripada kerusakan yang dialami sepeda? Lalu, kenapa ya kereta membutuhkan gaya yang sangat besar untuk berhenti? Semua itu ada hubungannya loh dengan hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum yaitu, pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Hukum kekekalan momentum adalah fenomena setiap kali tumbukan atau tabrakan terjadi. Hal ini berlaku ketika tidak ada gaya eksternal yang berpengaruh pada sistem. Momentum memiliki peranan penting dalam fisika. Jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang ingat dengan pertanyaan di atas tadi tentang jika sebuah sepeda dan mobil menabrak tiang yang sama, kenapa kerusakan yang dialami mobil lebih berat dari kerusakan yang dialami sepeda? Hal ini terjadi karena massa mobil yang lebih besar dari massa sepeda mengakibatkan geraknya sulit dihentikan. Itulah kenapa kerusakan mobil lebih berat daripada kerusakan yang dialami sepeda. Lalu, pada pertanyaan yang kedua tentang kenapa kereta membutuhkan gaya yang sangat besar untuk berhenti, kereta melaju dalam kelajuan yang sangat tinggi sehingga kereta memerlukan gaya yang lebih besar untuk berhenti. Momentum suatu benda juga dapat dipengaruhi arah pergerakannya. Momentum suatu benda dapat berubah apabila arah benda berubah dan jika benda tersebut diperlambat atau dipercepat. Aplikasi hukum kekekalan momentum. Secara umum, hukum kekekalan momentum berlaku untuk interaksi antara dua benda, misalnya peluru yang ditembakkan dari senapan, yaitu senapan mendorong peluru ke depan dan peluru mendorong senapan ke belakang. Contoh yang kedua yaitu gerak majunya sebuah roket, yaitu roket mendorong gas ke belakang dan gas mendorong roket ke depan. Rumus hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum memiliki rumus sebagai berikut. M1 kali P1 ditambah M2 kali P2 sama dengan M1 dikali P1 aksen ditambah M2 kali P2 aksen. Di mana M1 adalah massa benda pertama kilogram, M2 massa benda kedua kilogram, P1 kecepatan benda pertama meter per sekon, P2 kecepatan benda kedua meter per sekon, P1 aksen kecepatan benda pertama setelah tumbukan meter per sekon, P2 aksen kecepatan benda kedua setelah tumbukan meter per sekon. Adapun contoh soal yaitu sebuah benda dengan massa 1 kg bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sebuah benda lain memiliki massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah dengan benda pertama. Setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama.
Berapakah kecepatan kedua benda tersebut? Penyelesaian. Diketahui M1 1 kg, M2 2 kg, P1 2 meter per sekon, P2 min 2 meter per sekon atau berlawanan arah. Ditanya P aksen, di mana P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P aksen. Jawabannya M1 dikali P1 ditambah M2 kali P2 sama dengan M1 dikali P1 aksen ditambah M2 kali P2 aksen, atau M1 dikali P1 ditambah M2 kali P2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali P aksen. 1 kg dikali 2 meter per sekon ditambah 2 kg dikali min 2 meter per sekon sama dengan 1 kg ditambah 2 kg dikali P aksen. 2 ditambah min 4 sama dengan 3 P aksen. Min 2 sama dengan 3 P aksen. P aksen sama dengan min 2 per 3, atau P aksen sama dengan 0,67 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua benda adalah 0,67 meter per sekon.